memberikan contoh buat orang tua. Jangan sampai buat anak kita contoh yang kagak bener. Kadang ada di masyarakat, tong ngaji, no sono babanya kagak. Tong ke musola, babanya kagak. Berarti tuh bapak calo. Nah, emaknya doyan ngaji, insya Allah anak doyan ngaji, ya po. Dididik dari perut bisa, lagi bunting tuh po, buntingan gede nih udah 4 bulan 10 hari tuh udah bocah udah kelejetan dalam perut, udah itu udah hidup dia. Cain alam nasyrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok, usap tuh bapaknya yang usap po, dari atas ke bawah bacain bang, alam nasyrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok, usap perut bini kita dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nih ngusapnya lain, dari atas ke bawah kagak naik-naik lagi ngusap. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua, nyakitin semua. Makanya kita kepengen anak kita biar lebih baik dari kita, didik dengan pendidikan agama. Maka kewajiban orang tua kata Rasul, hakul walid liwaladihi salasun. 3 kewajiban orang tua buat anak. Apa Ustadz? Pertama, ayyuh sina ismahu, kasih nama yang cakep, namain anak yang bagus. Tujuan doa. Orang modern sekarang ngomong apa arti sebuah nama? Wah ilah. Ya udah kalau begitu anak lu namain aja Kunyuk, saya kata gitu aja. Kok begitu Ustaz? Lah iyalah kan lu kata apa arti sebuah nama. Nama itu doa. Ciri-ciri umat Rasulullah namanya cakep-cakep, bagus-bagus. Karena mengandung doa. Ustaz anak saya namain dari nama-nama Nabi boleh? Lah boleh, cakep tafaulan kita. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli, kan cakep-cakep itu. Ah kurang ngetren Ustaz, ini kan zaman modern. Namain dari malaikat boleh, nama malaikat langgang ngapa-ngapa. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, bagus, keren, cakep. Israel jangan. Jangan dah bang, kalau Israel rada serem po, jangan. Iya dulu aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat dicolek itu aki-aki, kong Israel mau nyampe ini nengokin lah, dia tambah kelenger cing. Jangan. Anak saya namain dari nama-nama di Quran boleh Ustadz? Lah boleh, cuman artinya yang bagus. Kagak ngerti artinya main nama-namain aja. Anak saya cewek Ustadz, saya namain cakep banget Siti Khonas. Siti Khonas, iya kan ada di Quran Ustadz. Lah iya cuman lempengan setan perempuan. Ganti, suruh ganti sama dia. Masya Allah. Sering po banyak yang pada datang Ustadz, saya baru lahiran nih, saya pengen ngasih nama lain dari yang lain Pak Ustadz, yang kagak sama sama yang lain, kata dia gitu. Ya udah tinggal atu nih yang kagak sama sama yang lain nama, saya kata gitu. Lah semuanya sama, tinggal atu nih yang gak perlu dipakai-pakai, namain anak lu Fir'aun, saya kata gitu aja. Ustadz bercanda mulu, bisa kan nantinya kagak sama, semuanya bukan tujuannya sama tapi doa. Ya Bu, namain anak Ustadz, nama anak saya Tony, cakep banget, kan ada di Quran. Memang ada Ustadz nggak ngah. Auzubillahi minasyaitonirrajim lah, lempengan setan juga po. Nih Masya Allah, kita kepengen anak yang bagus namanya. Orang Betawi mah biasanya ada cirinya. Ciri orang Betawi namanya biasanya pada mangap, ujungnya mangap po. Rodiah tuh, Romelah, Marpuah, ada ujungnya pada mangap. Nurpadilah mangap po. Ada lagi yang ujungnya monyong, Jahro, Asmaro, Sapuro, ada yang nyengir juga ada, Tile tuh nyengir kan. Iya Masya Allah namanya cakep-cakep. Ustadz saya kan orang Sunda, biasanya namanya dari Sunda. Iya bagus silahkan, namanya Ujang, tambahin depannya Muhammad, kan cakep. Muhammad Ujang kan bagus. Muhammad Cecep kan cakep. Orang Medan saya Pak Ustadz, oh ya udah Ucok, depan tambahin Muhammad Ucok, kan cakep. Artinya mah ciri keislamannya ada. Makanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali bilang identitas umat Islam dari nama. Sekarang banyak misionaris kok pindah tuh, masuk ke dalam kampung kita, bawa-bawa agama. Dengan cara apa? Dengan cara namanya dia rubah. Namanya dirubah, cuman bocah sekarang juga ada PA.
Namanya cakep dikasih nama emaknya aja rubah Muhammad Zaki, kan cakep. Cakep bu, ilah dia ganti Jack. Dia singkat Jack. Jack dalam kamus bahasa Inggris artinya dongkrak. Ini saban malam perawan orang didongkrakin. Kasih nama yang cakep, tujuannya doa. Alhamdulillah. Ini cakep nih namanya Bang Komandan Andi Setiawan nih. Wah luar biasa, Sang Surya Setiawan namanya. Berarti beranaknya pagi-pagi baru nongol ini matahari. Bu. Yang kedua kewajiban orang tua apa? Ayu addi bahu, dididik dengan pendidikan agama. Ini terpenting. Makanya emak bapak itu madrasatul ula. Agama yang pertama yang mesti ditanamin dari siapa? Ibu dan bapaknya. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Babak kalong, anak kampret. Biasanya begitu. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Tergantung orang tua. Anak itu laksana kertas putih, mau ditulis tinta merah, tinta kuning, tinta hijau, tergantung kedua orang tuanya. Memberikan contoh buat orang tua, jangan sampai buat anak kita contoh yang kagak bener. Kadang ada di masyarakat, tong ngaji, no sono babanya kagak, tong ke musola babanya kagak, berarti tuh bapak calo kan begitu pok. Bener bang, pondok gede, orang naik ke pondok gede, dia mah di situ-situ juga. Kenapa? Karena nyuruh doang. Jadi contoh buat orang tua, buat anak kita dari mana? Dari orang tuanya. Emaknya doyan ngaji, insya Allah anak doyan ngaji, ya po. Dididik dari perut bisa, lagi bunting tuh po. Buntingan gede nih udah 4 bulan 10 hari tuh udah bocah udah kelejetan dalam perut, udah hidup dia. Ada yang nendang-nendang dalam perut, mana tendangannya kenceng kayak tendangan si Bape. Pemain Prancis tuh yang kemarin kalah sama Argentina. Wah iya seru itu kok kemarin, Masya Allah, tapi dia menang juara top skor, tendangan golin paling banyak. Yang kedua Messi cakep juga itu, keren dia, buat tendangannya kencang banget si Bape po, bengkok pisang. Dapat umpan dari Griezmann tuh, wah kalau ditendang gol cakep, bagus Bape mah luar biasa. Bocah sama tendangannya begitu dalam perut, nendang-nendang. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut, mana sundulannya kencang, kayak sundulannya Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona tuh yang nomor punggung 5, kalau nyerang ke depan tuh rambutnya gondrong, mukanya kayak Bedi Prima bang. Wow kalau dapat umpan dari Iniesta langsung disundul, cakep, palanya kagak peang. Hatam ini huruf, iya Masya Allah luar biasa. Nah itu kita bacain doa, tergantung emaknya. Baca sholawat. Makanya orang dulu ngomong, lu kalau lagi ngidam neng, ngelihat yang kagak cocok di mata, lu amit-amitin. Bener kan? Kenapa? Karena nepa. Sampai sekarang dokter belum bisa meneliti po. Bocah kampung saya, emak bapaknya legem, anaknya bule. Kenapa? Karena emang dia ngeliatin ngidamnya demen banget sama orang bule. Anaknya jadi bule, nepa. Sampai sekarang belum sampai bisa diteliti oleh orang yang namanya dokter hebat. Nggak ada. Itulah doa dari emaknya. Bacain alam nasroh laka sodrok wa wadona anka wizrok, usap tuh bapaknya yang usap po dari atas ke bawah. Bacain bang alam nasroh laka sodrok wa wadona anka wizrok, usap perut bini kita dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nih ngusapnya lain, dari atas ke bawah kagak naik-naik lagi ngusap. Wah titik penalti diusap. Kenapa? Karena ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum lahir dan pendidikan anak sesudah lahir. Ahlan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Zainal Abidin. Guru doain guru ya biar gemuk ya, maafin. Ya guru ya. Panadol tafadol. Ya ampun. Lengket banget ini. Elah bang, lengket tuh komandan, kena lakban kita kaki. Dulu jis lakban tuh kena nempel. Guru, air kopi kali guru, ngopi. Kopi ada temennya Ustaz Dayat, rokok. Ngerokok kan kalau habis makan sunnah.
susah nahan maksudnya. Viral lagi nih gua, viral lagi nih. Ya bu, oh, orang ngerokok mah po boleh aja. Tuh, kan ada bacaannya. Merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung tuh. Kalau dapat, kalau beli mah kagak. Iya bang ya. Iyalah. Oh. Nih masya Allah, kita kepengen tuh po dari emak bapaknya dulu doain anak kita. Pendidikan sebelum dilahirkan, ada pendidikan anak sesudah dilahirkan. Maka bayi baru lahir itu sunnah diazanin. Ngikutin siapa sih? Ngikutin Rasulullah, enggak lain udah kita. Diazankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitu aja udah, jangan kencang-kencang. Mentang-mentang kori suaranya enak baru tumben punya anak. Bu ilah lo ditompo depan kuping giroh banget. Adanya laga Mekah. Langsung bocah pada biru bibirnya po. Lo gemeter kena sawan mati kelenger. Ini masya Allah pelan-pelan ngajaninnya. Kenapa? Lafzul jalalah yang masuk ke dalam kuping anak kita. Kenapa? Panca indera yang berfungsi pertama kali lahir bayi bukannya mata. Mata belum bisa ngelihat anak kita baru lahir bayi. Kulit belum bisa merasa. Tapi yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Kuping. Maka diazanin masuk ke dalam kupingnya. Pertama dia dengar bukan lagu-lagu yang lain. Tapi pertama yang masuk adalah lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendidikan buat anak adalah keimanan. Maka anak kita biar imannya mantap. Sesuai daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim. Mendidik putra beliau dengan cara apa? Ditanya itu anaknya. Ma ta'buduna mim ba'di. Hei tong, neng, kalau bapak udah nggak ada, lu ntar nyembah apa? Lu apa yang lu sembah? Keimanan. Tapi orang sekarang beda bang. Bukan mata buduna mim ba'di, tapi berpesan kepada anaknya mata kuluna mim ba'di. Tong, kalau baba lu udah mati, lu ntar makan apa? Itu orientasinya sama dengan sekolah. Sekolah sama dengan ijazah. Ijazah sama dengan pekerjaan. Artinya orientasinya perut doang. Tapi kalau agama yang ditanamkan, akidah, ilmu agama po berkah bang anak kita. Bener, orang punya ilmu kayak kangkung, dicacak-cacak tuh kangkung, dilempar ke kali, mentok, hidup. Orang punya ilmu ditaruh di mana aja hidup. Anak kita perlu doa. Guru saya ngajarin bu, guru saya ngajarin anak badar disuruh sekolah susah banget, belajar susah banget. Udah jangan pakai diomelin, kata guru saya, selalu kirimin Fatihah, doain anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik anak kita dengan pendidikan agama, insya Allah po kita kepengen meninggal dunia berkah. Alhamdulillah. Nah ini pertama. Yang ketiga, kewajiban orang tua apa? Kalau sudah dikasih nama yang cakep, dididik dengan pendidikan agama, anak kita diapain? Ayyuzawijahu. Kalau sudah ada usia cukup, dinikahin, dikawinkan. Maka kelar semua tanggung jawab dari orang tua buat anak-anak.